Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Minang TV Sarto di sana Ambo di Masajo Brado, bahkan di Masajo siaran yang kami pancar luaskan di Ruko Tiban Baru Kelurahan Ruko Tiban Koperasi pada sana ya. Grand Tiban Koperasi Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam. Dape dosana Ambo calian sama-sama. Malam hari ini Ambo didampingi oleh Pak Rizal, saudara pimpinan kita Pak ya. Selamat malam Pak Rizal. Selamat malam Pak Di. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan dosana itu sehat juga sadolahnya. Betul Pak Rizal. Dosana Ambo terdiri dari Pak Rizal tadi doa mari sesama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dosana Ambo di masa Jobrado dari pagi sampai malam ini mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa satu dosana Ambo malam hari ini kami dari kru SNTV Ibarakato dalam suasana berduka ya Pak Rizal. Siap ya Pak Di. Iya Pak. Baru dapat kabar sekitar jam 9 tadi. Iya Pak. Dosana ataupun kakak sepupu dari Pak Sapril Pak ya. Iya, host kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Kato patah itu juga Pak diperjuang dalam katura dia beda-beda. Malam nendak dapat ditulang, mujuan nendak dapat ditulang. Nah itulah. Mudah-mudahan selalu kita berdoa, mudah-mudahan Allah almarhum ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang terbaik adanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak dapat serampang padi, ambillah bilah turah untuk kabilah. Iya. Tidak dapat akan hati karena Allah jauh membalas ya. Baik Pak Rizal, Iya. mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kita malam ini, sana kita terhibur sadonya. Sesuai dengan agenda kita Pak Rizal, malam ini agenda kita adalah program Kabar Soro Minang yang diberiakan oleh Pak Uda Jun Majen ya. Yeah. Alhamdulillah seorang musisi Minang yang sudah ada asing lain di Kota Batam ya Pak Rizal. Ya. Baik pemirsa, sebelum hiburan dari musisi kita Bang Jun Majen, baiklah kita mintakan kepada Pak Pimret kita untuk membacakan berita terupdate. Mudah-mudahan dosa kita di masa Jobrado bisa memahami dan mengetahui kondisi Bapak ya. Silakan Pak Rizal. Oke, baiklah pemirsa Suara Minang TV di Mapung Barado. Kabar yang pertama kami sampaikan kepada sana kesadanya sedang trending mana kini berita tentang sebuah aplikasi dan bernama My Pertamina. Jadi berbincang hebat di seluruh Nusantara. Iya. Jadi mulai dari ibu-ibu apa-apa buruh pedagang usaha ini membicarakan My Pertamina. Karena cukup kontroversial. Aplikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga banyak tanggapan dari netizen. Ya, salah satunya apa tuh Pak Rizal? Salah satunya itu ada supir berita dari Liputan 6 Ya. dengan judul beritanya uji coba My Pertamina banjir keluhan warganet. Iya. Rating bintang 1 di Google Play Store mendominasi. Ya. Jadi terpuruk aplikasi My Pertamina aku ada netizen. Dia bintang 1. Biasa orang kalau aplikasinya tuh rancak, Iya. orang bintang bintang 5 kan. Betul, semuanya SNTV. Semua SNTV. Iya. Mudah-mudahan SNTV jadi kira bintang 1. Jadi cukup terjadi perdebatan di medsos itu Pak Di. Kalau Iya, kita Pak. cari komentar-komentar dari netizen itu kepada sebuah aplikasi Pertamina luar biasa Pak Di. Macam-macam. Jadi kita bacakan berita di Pak Di. Sudah isi berita. Punya tahu urusan lagi tuh Pak. Regulasi uji coba pembelian bahan bakar minyak BBM atau BBM bersubsidi pertalite dan solar
dengan My Pertamina di 11 daerah mulai diterapkan hari ini Jumat 1 Juli 2022. Nah, jadi 1 Juli patah tuh Bandi, diterapkan di 11 daerah. Baru hari pertama diterapkan aplikasi My Pertamina dikeluhkan oleh sejumlah warganet. Tak tanggung-tanggung, warganet memberikan rating bintang 1 terhadap aplikasi My Pertamina di Google Play Store. Warganet pun curhat keluhannya di kolom ulasan. Udah daftar sukses tapi kok nggak bisa masuk ke aplikasi ya. Tombol masuknya nggak berfungsi sama sekali, seperti nggak dipencet sama sekali. Padahal pendaftaran sukses pakai nomor HP dan PIN-nya juga sudah sesuai. Tolong diperbaiki lagi, tulis warganet dengan nama Subagus Bangkit. Itu salah satu komentar warganet. Terus orang lain sudah daftar tapi metode verifikasi OTP-nya nggak bisa ada baca di koneksi timeout, padahal sudah pakai wifi, pakai data sinyal kencang sekali, tetap nggak bisa. Gimana ini? Komentar Adi Wahyu, salah komentar daripada warganet. Menjawab keluhan warganet di Google Play Store, akun resmi PT Pertamina memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pengguna aplikasi My Pertamina. Hai Sobat Edo, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Untuk kebutuhan informasi seputar aplikasi My Pertamina, silakan hubungi Pertamina Call Center 135 melalui panggil 135 di Twitter Pertamina 135, email pcc135@pertamina.com, dan di Facebook juga ada. Jadi meski ramai memberikan bintang 1, ada juga warganet yang memberikan bintang 5 terhadap aplikasi My Pertamina. Mereka menilai aplikasi Pertamina itu tidak ada masalah. Jadi macam-macam tanggapan orang terhadap aplikasi My Pertamina. Sebanyak sebanyak pemikiran. Sebanyak pemikiran ya. Tapi Pak Rizal, kalau My Pertamina di Kampung Ambo artinya Ambo Pertamina, Pertamina Ambo. Pertamina Ambo namanya. Masuk orang Kampung Ambo. Iyalah betul Pak Rizal, My Pertamina. Jadi berbicara masalah aplikasi Pak Rizal, semakin canggih aplikasi itu, semakin canggih pula para hacker. Biasanya Pak untuk bagaimana memprotek atau mengganggu gitu Pak. Tapi mudah-mudahan Ambo yakin pemerintah itu bisalah menetralisi Bali ya, sehingga keluhan-keluhan dari netizen tadi begitu banyak, tapi bintang 1 boleh Pak ya. Mudah-mudahan setelah diproses Bali ya, bisalah aplikasi itu berjalan dengan mulus gitu Pak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya tujuannya ya Pak, jadi untuk supaya bisa terdata BBM yang bersubsidi jadi tidak salah sasaran. Cuman bagi sebagian orang menganggap itu menyulitkan. Yang biasa datang ke provinsi isi selesai ya kan. Ini ikut ke Solo tak pakai barcode dulu kan, buka aplikasi dulu. Nah sementara di provinsi pun disanksi cek situ, dilarang main HP itu kan. Jadi itu juga menjadi bulan-bulanan warganet. Dilarang main HP di pom bensin di SPBU, tapi disuruh pakai aplikasi. Tapi setiap kebijakan pasti ada pro kontra. Betul Pak. Betul. Malah kita lihat Pak. Ini biasanya tuh Pak, undang-undang baru diterapkan, itu progres kita pun. Tapi setelah jalan bego, ada diam saja. Masih ingat Pak, waktu bagaimana gejolak waktu naik BBM. Betul. Nanti main bagaimana pemerintah kita saat itu memahami. Habis itu kurang utuh. Kira. Mudah-mudahan Pak Rizal, My Pertamina aplikasinya rancang. Kemudian berbenah atau pemerintah. Betul, mudah-mudahan jadi masukan bagi pemerintah kita Pak. Siap. Berita kedua Pak Rizal. Berita kedua, sana berita kedua kirim tadi redaksi nyanyi lo nak. Awal bela lagu si pada ngalo suara dajuk kok. Gitu ya. Alhamdulillah. Besok mana di YouTube sih. Betul Pak. Ini langsung datang ke Zen Cafe. Alhamdulillah. Satu kehormatan bagi kita. Iya, kehormatan kebanggaan juga bagi Zen Cafe sebenarnya. Salah satu musisi orang awak di Batam dan soalnya khas. Betul. Lagunya juga cukup mantap lah sudah. Kalau kece SM Cafe itu jaya suara. Jaya suara dajem gue kan. Betul Pak Rizal. Tidak kopi sih dan jaya SM Cafe. Suara dajem jaya sih. Lagi Pak Pimrennya.
Ya apa nih? Jadi, baiklah pemirsa, mungkin sebuah berita lah kami sampaikan tadi itu tentang aplikasi My Pertamina. Sahabat Bapak Ibu, mudah-mudahan aku yakin kedepannya aplikasi itu akan berjalan dengan mulus. Pemirsa, Suara Minang TV di masa berado, untuk lebih meriahnya suasana berakhir pekan ya Pak Rizal. Tepatnya 2 Juli di Warsa 2022. Partai 40 2 Zulkaidah Zulhijjah 1443 Hijriah. Mudah-mudahan beberapa hari lagi kita akan melaksanakan Idul Kurban ya. Perlu suatu media yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya mengikhlaskan kurban untuk para yang berhak menerimanya. Pak Rizal, mungkin kalau panjang-panjang mana kita dong nampaknya kita pergi ya ya kita permisalah kita persilalah aja dulu kemari mandi lah ya. Ayo. Baik pemirsa, kita tunggu detik-detik penampilan dari Pak Jo Majen. Pak Majen, sekolah udah dua. Ambui kasih dulu ya. Ibadah sadar apa tuh diambui kan? Di mana aja dua. Nah, tinggi itulah Cak. Acur itu. Aku dapat titipan dari Pak Saktir Hospital. Acur beliau. Andi Pak Jumajen itu khusus sini yang punya suara khas dia. Jadi Pak. Mau sebenarnya dari Haji tadi. Kamu penasaran dia kita angkat di masuk di flight itu Pak. Jadi alhamdulillah mari malam kita ketemu Pak Jen ya. Oh iya. Itulah pesan dari beliau. Coba lo ya Cik Pandi sampaikan jadi Pak itu Pak Majen sebelum Pak Majen memberikan hiburan pada dusun-dusun itu Pak Majen Pak Majen kalau di Padang maaf kita matanya di Padang ya. Di Padang di mana tinggal? Di Padang Panjang, Balai. Oh Balai ya. Iya lah. Tak Balai Jenggo dong ya. Balai. Iyalah. Kalau mau cari ada nuansa dari ASKI Padang Panjang juga kan? Ya, semua korban di ASKI. Oh gitu. Iyalah. Kalau di Batam kan tinggal mana? Di Tiban satu. Oh Tiban satu. Oh Tiban itu udah 3 orang sekarang. Saat ini di Tiban 3. Tiban 3. Iyalah Pemajan. Oke, nampaknya udah sana gitu lah. Penasaran justru Pemajan keceknya khas gitu Pak Rizal. Oke. Baik pemirsa, ambo dampingi kuda kita untuk menyumbangkan suara emasnya. Mudah-mudahan di akhir pekan bersama ambo terhibur ya dengan penampilan suara khas beliau. Silakan Pemajan. Oke, mau izin dia. Malam ini kita nggak pakai akustik ya, biasanya saya pakai akustik loh. Ini sekarang nih ya. Ya. Oke, juga para pemirsa Suara Minang TV. Selamat malam ya semua. Malam hari ini kita di SN Cafe Suara Minang. Oke, sebuah lagu dari orang pasir yang merupakan ada
Itu judul lagunya apa ya Pak? Itu judul lagu Iwan Mas yang terlupakan. Iya, mudah-mudahan kesana kami terhibur. Baik, remaja sebelum kelanjutan terus pola di sana itu dulu yang ada di SNKB. Semalam Bapak Ketua yang Bapak Rizal, selamat Pak. Ya, ada juga alhamdulillah keluarga kita yang punya kesempatan hadir di SMKP. SMKP juga menyediakan pesanan khusus kopi jahe Bang Majan. Kopi jahe. Ya, saya udah minum itu tadi itu. Oh itu Bang ya. Alhamdulillah keren luar biasa kopinya. Ya. Jadi di sana Abo yang mungkin malam ko ada kegiatan di luar ataupun di rumah, mereka kita berkumpul bersama untuk pikiran menikmati suasana akhir pekan di awal bulan Juli 2022 di SMKP ya. Apanya di Ruko Brand Tiban Koperasi Kelurahan Tiban Baru Sekupang Kota Batam. Bang aja, nampaknya masih ada kesempatan ini masih banyak nih. Mau lagu apa juga lah. Ini ada yang minta lagu Kekasih Bayangan. Saya sebenarnya nggak pernah nyanyi lagu itu. Saya nggak tahu, tapi langsung nyata apa ya? Yang hari ini. Saya nggak coba nyanyi ini, walaupun takut tuh salah-salah ya. Jadi anak aku itu. Bersihin tenggorokan datar, pilek, dan batu tidak akan kembali. Kamu butuh Fix Formula 4, sirupnya yang menghangatkan tenggorokan, melegakan tenggorokan gatal, bersih, pilek, batu tidak berdarah. Fix Formula 4, obat bicara, lega. Oke, saya akan coba bawa lagu ini ya. Ini permintaan ya, saudara semua. Jadi sebenarnya saya belum pernah bawain lagu ini. Padamu memilih Luar biasa. hati yang tak pernah ku miliki, yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Engkau aku cinta dengan segala
jalani kisah dirinya sendiri. Oke, terima kasih. Baru pertama kali dicobain lagu ini. Terima kasih untuk Jamrut. Wah, ini ada Ustaz Hendri yang Rahman tuh. Dia minta lagu Jamrut katanya. Lagunya lagu yang mana nih? Nah, apa? Ajari aku cara mencintai. Ajari aku cara mencintai. Oke, ini khusus nih untuk Ustaz Hendrianto Rahman. Kita aku Jamrut. Wah, itu sebenarnya saya mohon maaf ya kalau ada salah-salah dalam cara buat lagu ya. Harap maklum aja ya. Hai guys, selamat datang di Oleo Channel. Jika kalian suka videonya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Dari aku cara mencintai pemirsa Solo Bintang TV. Mari kita nikmati suasana kemerdekaan di SCM TV. Ada kesalahan tadi. Ada kesalahan. Mati. Kotor. Lobet kayaknya mereka. Oh, maaf. Oke, Ada kesalahan tadi Bang Majan. ya kesalahan bukan pada HP Anda. Televisi Anda. Di operator mana? Oke lah Bang Majan. Sama Pak Ustaz Hendrianto ya. Bisa duduk dulu di situ belakang. Iya. Boleh Pak. Sementara ini kita tunggu dulu tim teknis kita. Pemirsa, Solo Bintang TV di mana saja berada, alhamdulillah SMKP Malangko semakin malam, semakin lari, banyak dikunjungi oleh para pengunjung yang menikmati suasana akhir pekan di SMKP. Nah, baik pemirsa, untuk informasi selanjutnya dapat kami sampaikan untuk Desa Ambo Solo Bintang TV. Insya Allah besok itu di Golden Valley Hotel akan dilaksanakan musyawarah besar generasi muda Minang ya, UBS yang akan memilih dan menetapkan pengurus Dema Minang periode 2020 sampai 2027. Sama-sama berdoa kita di sana, mudah-mudahan acara besok dapat berjalan dengan lancar dan sukses hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Sambil menunggu Pak Majen, beberapa informasi telah kami informasikan tadi. Pak Rizal, baiklah sambil menunggu Pak Majen minum kopi Pak, kita informasikan berita-berita terbaru nih Pak Rizal. Berita terbaru gini Pak. Ialah kalau tidak salah ini cewek yang sedang trending lo tuh pagi. iya. Halloween sih. Halloween ya. Iya betul Pak Rizal. Halloween ini di Batam yo sedang ada gejolak. Iya.
sebagian ada ormas yang minta Halloween itu ditutup seperti di daerah-daerah lain kan. Betul Pak. Terkait kasus penistaan agama yang dilakukan oleh marketingnya tuh Pak dia. Iyalah. Marketing Halloween itu. Holy Wings betul Pak. Awak tidak tahu kalau di Batam itu ada Halloween. Jadi lah kejadian Batam itu baru tahu ada belum Batam cabangnya. Iyalah, iya. Aduh Pak, jadi beberapa bulan yang lalu itu telah diresmikan. Itulah kondisinya, namanya corporate tuh Pak, karena C itu karena satu. Iya. Tapi yang menarik kemarin di Pekanbaru Pak. Di Pekanbaru? Di Pekanbaru. Kabarnya kok Pak Ya. Kalau semua didengar kok Pak. Jadi mudah-mudahan ini kondisi cepat clear. Sama seolah-olah ada, mohon maaf, ada yang making itu Pak. Di Pekanbaru? Di Pekanbaru. Sehingga ada tuntutan dari massa. Ya. Memang bagaimana itu harus di-close atau ditutup itu. Betul. Itu. Mungkin marketing ko nyusun ko nama Muhammad ko nama si biasa aja mungkin tak. Batu apa itu? Tak tahu kada orang tentang gaduh hari jangan ada. Iyalah. Tak ada gaduh atau tidak. Tapi itulah akibatnya tadi Halloween di seluruh Indonesia tidak ditutup. Kalau terakhir Batam News mengeluarkan berita 38 dari seluruh outlet yang ada di Indonesia, 36 malah ditutup dan tidak diizin lagi untuk dibuka. Iyalah. Jadi mungkin ada hikmahnya juga tuh Pak Adi kan. Betul. Kejadian tadi itu berawal dari marketing tadi kan. Iya. Akhirnya buat itu celahnya. Iyalah. Tapi kalau bagi Ambo yang menarik, ya mohon maaf, pimpinan atau owner mengatakan 3.000 lebih karyawan yang muslim. Ya. Jadi akan kehilangan pekerjaan. Betul. Memang sih pada intinya kita tidak munafik Pak. Ya. Tapi alangkah baiknya sekiranya ada serikat pekerja di sana Pak. Ya. Jadi serikat pekerja itu bisa membantu lah bagaimana kebijakan yang diberikan dibuat oleh manajemen, kemudian ada nanti dikritisasi oleh serikat Pak. Betul. Jadi Ambo yakin kalau ada SPSI insya Allah Pak. Ambo kebetulan dulu pernah pengurus SPSI. Ada pengalaman dah. Ada pengalaman. Jadi itulah SPSI itu sangat berperan sekali bagaimana menciptakan suasana di dunia kerja itu aman, harmonis, dan suasananya atmosfer kerja itu baik Pak. Nah itu Pak. Sudah tuh beberapa hari sebelum itu Pak Adi. Iya Pak. Kalau yang di Batam itu kan ada sekitar 20 orang demo betul. Iya. Demonya sebenarnya demo aksi damai itu. Diruduk Pak ya. Iya. Nah tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang. Iya. Dan membubarkan demo itu. Nah kalau di dalam berita itu preman. Iyalah. Preman datang membubarkan para orang-orang yang datang berdemo di Halloween Batam itu. Iya Pak. Nah, kadang-kadang saya lihat di Halloween Batam itu pun akan ada konser Noah ya. Tapi ada bagaimana berita itu Pak, yang kita tahu adalah bagaimana 6 orang yang Allah dijadikan tersangka Halloween itu. Allah menampilkan mungkin impas daripada aku yang melakukannya tadi. Iyalah. Betul. Nama yang menurut agamanya masing-masing Muhammad itu di dalam Islam dan Maria itu di umat Nasrani. Betul. Nama-nama yang begitu sakral. Iya. Tidak main-main. Iya betul. Bukan hanya nama. Iya. Mudah-mudahan bagi Lung Sana Zoro Benang TV 50 Balado itu adalah menjadi pelajaran bahwasannya kalau kita orang wak Minangan begini, tapi sebelum mengecek berpikir. Jangan mengecek dulu baru berpikir. Berpikir dulu baru berpikir baru mengecek. Betul apa desa? Jadi tidak dulu orang ketingguang Pak. Iya betul. Iya. Kalau gue ikut link tak tuh bulan ke berang Pak. Iyalah. Atau memang sengaja mau berang pulang. Kurang begini kan ada kepada. Iya betul. Iya. Memancam pikiran Pak ya. Kadang-kadang yang lucu-lucu itu jadi kontakannya lucu nak. Untuk membuat sebuah konten untuk supaya viral, dilakukan hal-hal yang memang aneh,
yang janggal, yang nggak lazim itu, supaya capek orang tahu ya kan. Memang terkenal ujung-ujungnya tadi itu kan masalah itu. Awak masuk penjara, ya kan? Sudah tuh perusahaan tutik lo sudah tuh. Ya, jadi banyak efeknya. Jadi di sana ada Minang TV di maupun Gardo. Tadi berpikir dulu sudah tidak tadi. Iyalah. Kemudian yang sangat perlu kita harapkan juga Pak, mudah-mudahan Pak Kece orang tua di Minang kembali ya. Saya contoh kanan saya tua kanan mana. Apa yang terjadi gini kok bisa merupakan catatan bagi pemerintah yang akan mengeluarkan legalisasi kepada sebuah perusahaan atau bisnis bahwasanya etika dalam melayani, dalam berpromosi harus ada. Salah satunya tidak boleh di dalam kegiatan tersebut ada memunculkan unsur-unsur sara. Mudah-mudahan catatan bagi pemerintah. Yang tersinggung pada orang dah. Betul. Terima kasih dulu lah. Aduh Ustadz Endri sebuah Ustadz Endri ke di Indonesia aku jarang tahu ini. Betul Pak, bahkan sampai ke negeri Papua di mana ada buas juga tadi. Iya. Tapi yang mulut sebelah aku terkecuang tuh. Terkecuang ya. Terkecuang. Kenapa tidak beliau? Ya, aku tahu saya. Selama lampu saya tidak tahu. Kalau tidak di SMP atau padi sosial sama Ustaz itu. Iya betul. Di situ bisa itu di Ustaz kayaknya. Iya. Ya, kalau lo jauh buas, mana saja. Tidak bisa tidak. Awak jarak 50 meter. Ring satu. Ring satu. Bisa bilang buas satu ya kan? Diameter setengah meter. Alhamdulillah malam ini datang kade. Betul. Kade Andika Tajak. Jadi kita kenal Andika Tajak. Pak Andika, Bang Andika. Jangan gas Solimi Batam itu kok. Hah? Jangan gas Solimi. Nah, termasuk beliau juga salah seorang aktivis di Kota Batam khusus. Pertanyaan itu macam mana proses olive nanti? Itu podcast itu Bang Andika. Ya. Sudah Bang Andika dulu. Tanya-tanya stek lah ya kan. Cerita kita ngebawa wings. Jadi Pak kondisi Wis Batam gini, kok kan itu dari tambah cabang jadi. Oke, Andika tuan naik ke atas lu. Ayo Bang. Masuk orang tua ya kan. Satu aja untuk Andika. Iya. Itu langsung sama Pak Adi. Demi Allah hari ini saya kedatang ke sini sudah berprasangka buruk saya. Prasangka buruk ini pasti support ke sini. Aduh. Selamat malam Kanda Andika. Siap. Salam. Selamat datang di SMKP gitu Pak. Oke. Saya kalau pakai bahasa Minang ngerti tak? Sikit-sikit. Sikit-sikit ya. Sekete. Pemirsa, alhamdulillah malam ini kita kedatangan seorang aktivis tanah Melayu, ya, yang berasal dari Batam. Dia adalah Bang Andika Tajak. Beberapa hari yang lalu, Ambo bersama kru SMTV Surabaya beliau di Teluk Mantaikan ya Bang ya. Teluk Mantaikan Nongsa dalam acara TFT Training for Trainer Bang ya. Alhamdulillah. Semalam Bang Andi, Bang Andika, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini suatu kehormatan bagi kami Bang, Abang bisa datang jauh-jauh dari mana Bang? Batam Center Bang ya. Alhamdulillah suatu hal ya, sekali lagi kehormatan bagi kami kita bisa berdialog, menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan kondisi Batam terkini Bang. Siap ya. Bang Andika, ya. Kalau Pak Ustadz Nurdianto tadi mengarahkan saya sebagai host ya. Mungkin pakai dengaran juga ya. Abang sebagai aktivis tanah Melayu ya, kita akan fokus kepada masalah Holiri. Menurut pandangan Abang, bagaimana sih tentang keberadaan Holiri ini di Batam? Mohon penjelasan Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Holy Wing, untuk masalah Holy Wing sebenarnya konteks dari barometernya Kota Batam, pertama mungkin para wisata tuh banyaknya datang ke Batam ini mungkin tempat hiburan segala macam. Cuman saya rasa untuk Holy Wing ini kita sebenarnya tak begitu gubris dan tidak begitu menanggapi tentang Holy Wing, namun statement manajemen mereka yang mungkin kita
anggap oknum lah, oknum yang menyampaikan, yang membuat kita jadi gaduh dan merasa juga marah karena orang yang paling dimuliakan oleh Allah itu dihinakan. Bahkan macam saya sendiri aja ya, kita ini kalau bicara manusia ya al-fakir lah, orang paling banyak dosa ya kan. Cuman kalau namanya sebangsat-bangsatnya manusia, ketika nabinya dihina dia tidak marah, itu bullshit, omong kosong gitu. Tetap dia akan marah. Tapi kalau untuk menyikapi masalah Holy Week, saya rasa sih hal wajar saja untuk di Batam dia buka, cuman sesuaikan prosedur karena kita hidup di negara yang memiliki undang-undang, ya ikutin aturan undang-undang. Namun hanya saja ada hal yang ini mungkin kekuasaan Allah juga, bahwa ketika tempat hiburan dibuka ternyata ada statement atau dari oknum manajemen yang membuat statement yang buat gaduh, hingga akhirnya tahu bahwa Holy Week ini ada beberapa perizinan yang memang belum diselesaikan. Jadi itu yang membuat kita jadi merespon kuat, sehingga terjadi hal-hal yang menurut kita ada beberapa orang atau pelaku yang menurut kita tuh hanya oknum yang membuat kegaduhan Kota Batam, yang kita anggap Kota Batam ini adalah kota yang madani, gitu maksudnya. Ya, menarik sekali, Bang Andika. Ya. Apa yang Bang sampaikan tadi itu saya melihat dari sisi Halloween-nya Bang ya. Di sana ada tadi oknum, ya kita sayang juga Bang ya. Saat enaknya mereka mencari nafkah, ya. Tapi apakah pengaruh dari siapa kita nggak tahu Bang. Ya. Oke Bang, sebagai aktivis di Kota Batam juga nih Bang. Kalau kita arahkan harapan Abang kepada pemerintah nih Bang, ya, sebagai pembuat kebijakan atau regulasi, ya, sehubungan dengan tempat hiburan ini Bang. Kita tidak akan melihat ya, dari sisi Hollywoodnya, tapi secara general, apa kira Bang? Kalau saya sih sebenarnya kalau kita mau berkeras, kalau bicara berkeras, saya rasa kita yang umat Islam ini mungkin melihat konteks tempat hiburan, mungkin juga marah, geram juga gitu. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang menurut kita tuh udah kita tutup saja ini. Cuman karena kita hidup di negara hukum ini agak susah, apalagi Batam ini barometernya Indonesia bagian timur, saya rasa ya, bagian timur mungkin. Ya. Jadi banyak istilahnya tempat hiburan ini adalah tempat di mana mereka mencari nafkah dengan bergaya hiburan. Ya disitulah pemerintah mendapatkan mungkin CSR, dana CSR atau dana istilahnya mereka buka usaha atau investor. Itu yang agak sulit kita pandangin. Tapi kalau bicara marah, saya rasa kalau saya sih, kalau tidak melanggar aturan mungkin setiap hari demo deh. Iyalah. Untuk nutupin hiburan. Cuman nggak bisa karena ini negara hukum. Negara hukum. Ya. Jadi kalau boleh dibilang Hollywood ini sudah spesifik. Betul. Ya. Mudah-mudahan nanti betul Batam merupakan miniatur Indonesia. Miniatur Indonesia. Benar, itu yang jadi masalah. Iya. Mohon maaf, saudara kita harus mendapatkan pelayanan. Ya. Mohon maaf, kekuasaan selama di Batam, ya kan? Dan itu tidak akan kita pungkiri, merupakan aset bagi kita Kota Batam, ya. Kota Batam. Jadi mengenai regulasi yang harus kita tegaskan ini. Kalau menurut Bapak gimana tuh? Apakah memang harus kita siapkan regulasi yang sempurna, yang mengandung unsur etika yang baik dalam memberikan pelayanan dan hiburan kepada warga? Bagaimana menurut Bapak? Oke, baik. Mungkin kalau masalah regulasi menurut saya, itulah saya bilang tadi, kita di Indonesia ini diatur dengan undang-undang. Kalau bicara regulasi, saya rasa semua punya kebijakan. Cuman ada beberapa daerah yang memang dia punya regulasi sendiri, ada syarat-syarat penting yang memang harus disiapkan oleh para investor atau pendatang yang ingin berusaha di daerah setempat. Contoh mungkin seperti Bali, terus mungkin Jogja. Macam Bali itu lebih kuat daripada dengan kebudayaannya gitu. Dengan kebudayaan setiap orang yang hadir datang, baik itu investor ataupun wisatawan mancanegara atau lokal,
mereka harus mengikuti adat mereka, harus mengikuti adat Bali tersebut, dan saya sudah ngerasain itu gitu. Cuman masalahnya kalau di Batam ini agak susah gitu, karena memang ya konsep kita orang bangsa Melayu ini memang kalau dari zaman dulu sih sudahlah biarlah lantak lah. Nah, bahasa seperti itu. Namun ketika terjadi hal seperti ini, ya itulah orang Melayu itu kalau sudah seperti tampuan dah. Iya. Jadi kalau sudah dijolok, jangan dijolok. Maksudnya orang Melayu ini jangan dijolok gitu. Kalau dijolok nanti pada kita dikejar habis lagi terbang. Itu yang jadi masalah gitu. Cuman ya itu kadang-kadang pola pikir anak muda dengan orang tua itu berbeda. Iya. Nah, kadang kita yang berkeras, oh begini, orang tua itu jangan, nggak usah. Mereka tuh begini. Nah ini jadi masalah kita. Kita nanti kalau kita melawan orang tua dibilangnya, kok nak kurang ajar, nggak beradab. Ini jadi masalah juga gitu. Jadi makanya kita mensinkronkan pemikiran orang tua dengan anak muda itu seperti apa. Makanya kita sering adakan rapat, terus kita sering adakan silaturahim. Semoga memunculkan ide-ide seperti apa sih menata cara pandangnya orang kita Melayu yang khususnya di Kota Batam. Iya ya, Bang. Itu sudah. Siap, luar biasa Bang Andika. Bang Andika, ini kebetulan malam ini akhir pekan kita juga hadirkan penyanyi Bang. Asik. Iya. Berarti kita iklan dulu nih. Iya. Saya harap ya Bang. Siap. Sumpahkanlah suara emas ya Bang. Ini masalah. Aksi kemarin. Aksi kemarin. Aksi itu ya? Oh ini. Oh gitu. Sudah. Kemarin kan sudah ditutup gara-gara aksi dia. Akhir beliau, oh subhanallah. Terima kasih Pak Ilyas. Nah, itu Bang Andi, Pak Andika. Ya, dengan adanya kondisi di Hollywood, ya, ini kita sudah melaksanakan aksi Bang ya. Siap. Aksi. Nah, biasanya ada aksi, tentu ada reaksi. Betul. Nah, itu karena Abang yang mohon maaf ya hadir di sana. Ya. Apakah Abang bertemu tak dengan top manajemennya atau perwakilannya? Ya. Dan bagaimana tanggapan mereka terhadap aksi yang Abang bersama rekan-rekan lakukan gitu? Silakan Bang. Oke, baik. Jadi beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu. Jadi kebetulan ini sih sebenarnya saya menampung inspirasi dari abang-abang, adik-adik kita juga bahwa saat itu memang kondisi sangat mencekam. Bahasa mencekam itu ada memang oknum-oknum yang memang dengan sengaja hadir di Hollywood dalam saat konser Noah kalau salah saya saat itu membuat satu kegaduhan, keributan. Nah jadi masalah ini oknum-oknum ini siapa yang keliru di belakangnya, siapa kita kurang tahu. Nah makanya kita yang pemuda Melayu itu merasa gerah gitu. Bahasa gerah tuh mereka sudah tahu cara kalau mau aksi pun jangan malam lah gitu kan, karena memang aturan itu tidak boleh aksi itu dalam keadaan malam. Apakah tidak ada cara lain gitu? Maksudnya ya dibuatlah surat aksi, masukkan komunikasi dulu ke pihak berwajib, sehingga saya ditelepon. Ya saya dengan cara menampung inspirasi tersebut, akhirnya saya sampai ya sudah kita kumpul, terjadilah perkumpulan, kita kumpul semuanya saat itu di Bandrek kalau nggak salah, Bandrek Uniba, kumpul ada beberapa macam ormas, kita sekitar 40-an orang kalau nggak salah saat itu. Ya saya sampaikan bahwa kalau memang ini sebenarnya dari awal statement itu muncul, saya sudah postingkan di Facebook saya pribadi. Cuman memang tidak ada respon karena orang pikir Hollywood ini bukan di Batam, melainkan di Amerika. Bahasa statement itu. Nah karena kan promosinya itu berbentuk poster yang bertulisan Inggris, bahasa Inggris. Nah itu orang banyak nggak pertama dah. Makanya saya postingkan di Facebook, berapa nggak, berarti nggak ada respon. Ya sudah saya bilang pada intinya kita ada tiket mari baik untuk marah saat itu. Ya sudah, akhirnya muncullah pertemuan tersebut dan kita berkoordinasi baik pihak kepolisian, pihak TNI, karena kebetulan kita punya teman-teman di sana yang memang selalu komunikasi untuk masalah seperti ini. Dan akhirnya kita minta ke mereka, kita pun sepakat ada 3 poin yang memang kita sepakati saat di situ dalam satu suara. Yang poin pertama adalah minta maaf secara terbuka melalui MUI. Terus karena ini tanah Melayu, kita minta beliau silaturahim ke lembaga dan Melayu dan mungkin ada bahasa minta maaf juga. Dan terus kita
secara teknis mungkin kita tidak bisa menutup secara permanen, tapi ada pemerintah sampai bahwa kita minta following tutup sementara. Tapi dan alhamdulillah saat itu kan dengan cepat besoknya kita dipanggil diskusi dan mereka minta malam bermediasi ke mereka. Itu mediasi kita di Martabakar Uniba saat itu di Uniba, dan memunculkan 3 poin yang kita minta itu. Alhamdulillah pihak manajemen Uniba menerima. Sempat juga terjadi clash saat itu, cuman bagi saya ya biasa dalam ruang meeting, dalam ruang rapat atau forum nutulen nambah diskusi itu biasa, ribut-ribut sedikit itu biasa, itu bunga-bunganya diskusi. Alhamdulillah mereka penuhin itu, dan saya sampaikan ke kawan-kawan, memang sebenarnya kita beban moral luar biasa saat itu. Kenapa? Ini waktu kita cuma 1-2 kali 4 jam, karena memang saat itu kita telat memasukkan surat. Cuman ya ini karena giroh tadi kita tampung dulu. Giroh masyarakat khususnya yang orang-orang kita Melayu itu banyak juga ormas yang lain masih saya tahan. Karena bagi saya bilang biar kita koordinasi dulu. Betul. Nah, dan alhamdulillah setelah dijembatani muncullah 3 poin tersebut yang kita sepakati, dan itu disepakati oleh Hollywood. Alhamdulillahnya itu. Dan saya sampaikan ke kawan-kawan organisasi, tujuan kita buat aksi buat apa? Saya bilang. Mereka jawab, ya tujuan untuk aksi kita mediasi, Panglima. Oke, kalau memang mediasi, ini kita sudah mediasi, dan alhamdulillah semua kesepakatan dipenuhi oleh Hollywood. Apakah kita aksi? Nggak perlu lagi, karena udah disepakati. Tapi mereka masih ada tingkat baik. Kita ada tingkat baik, mereka ada tingkat baik. Pada intinya aksi kita stop, dan alhamdulillah pihak Olewing juga sudah mencopot pelang-pelang mereka dan di stop. Dan hari ini tadi saya dapat laporan dari Lembaga dan Melayu bahwa pihak Olewing juga bersilaturahim ke MUI tadi kalau nggak salah saya. Besok insya Allah kemungkinan pukul 4 sore itu mereka akan sowan ke Lembaga dan Melayu. Kelar. Dan sempat berkas-berkas mereka itu ditunjukkan ke kita, Bang. Nah, udah ditunjukkan ke kita. Memang lengkap, berkas mereka lengkap. Itu dikeluarin oleh BP Batam. Ada berapa berkas yang memang mereka belum siapkan, itu dalam perjalanan. Mereka buka pun karena memang BP Batam mengizinkan. Ini sudah 90% lengkap. Abang silakan buka, nggak ada masalah. Sambil berjalan prosesnya ini. Nah, qadarullah terjadilah statement yang dari oknum ini memunculkan bahwa yang bernama Muhammad dan Maria gratis dalam minum kalau kita bilang homer gitu kan. Nah, itulah kadarullahnya itu. Betul Bang, terima kasih Bang Andika dengan 3 statement semuanya. Mediasinya itu. Mediasinya Polresta. Alhamdulillah. Masih kadang-kadang dalam mempromosikan suatu produk atau kegiatan bisnis itu ibarat kata rambu-rambu itu kan langsung dilintas Bang. Tabrak saja. Masih kalau selama ini kan tidak, contoh bagian ulang tahun hari itu gratis itu nggak masalah, betul. Mungkin kalau yang sudah punya suami istrinya ulang tahun saat itu boleh gratis, bisa gratis. Betul kata Bang Andika, nama besar ini Bang. Subhanallah. Makanya saya juga sebenarnya kasihan dia, namanya mau dia tempat maksiat seperti apa. Manajemen sampaikan bahwa kita memiliki 100 lebih karyawan yang memang kita tanggung di situ. Itu yang membuat saya saya nggak peduli lah itu dari mana, itu hak mereka gaji dapat gajinya dari tempat mana, saya nggak peduli itu. Bahwa mereka sampaikan manajemen kami juga Bang, ketika muncul statement ini sangat disayangkan Bang. Bahkan mereka berpikir ini oknum dari mana gitu, penyusup dari mana, sehingga seperti itu. Bahkan manajemen yang di sini saja menyampaikan bahwa saya NU Tulen Bang. Kakek saya kan NU, nenek saya NU, dan disampaikan bahwa dia juga mengajarkan
orang NU dan Muhammadiyah saat ini. Iyalah, iya. Dia sampaikan seperti itu. Saya sampaikan bahwa memang benar Bang, bahwasanya kita juga ya sejelas abang NU juga kan abang tahu seperti apa Rasulullah, seperti apa Nabi Muhammad gitu kan. Cuman masalahnya ini statement sudah muncul Bang. Iya, Ini jadi masalahnya di sini. Kita tak bisa tarik lagi gitu. Iyalah Bang Dika. Nah, itu masalahnya. Iya. Luar biasa sekali lagi untuk Bang Dika sebagai aktivis Tanah Melayu yang telah membantu nih Bang. Bagaimana meredakan suasana Ya itu paling utama dah. Itu yang paling utama. Iya betul Bang. Itu yang paling utama, kita bisa meredah gitu. Maksudnya kita tunjukkan bahwa bangsa Melayu itu punya etika, punya adab yang baik dan bijaksana gitu. Betul, Bang. Tidak semua orang yang beranggapan oh Melayu itu begini, tidak. Iya. Melayu itu bijaksana, tapi kalau bicara keras, Melayu bisa keras. Bisa keras, Itu ya. paling utama. Iya, iya. Kecil tapak tangan niru kita tanda. Betul. Itu paling utama. Kalau kami di Padapa, ada kerja tempat tangan juga yang selalu betul. Nah, itu dah. Bang Dika, Siap ya. suatu kehormatan sekali lagi bersama Bang Dika yang telah memberikan pencerahan kepada stasiun Siap. kita. Siap. Mudah-mudahan suatu saat suatu waktu kita bisa ketemu lagi Bang di sini Insyaallah. dengan konteks yang berbeda. Beda. Itu kemarin sudah ada permintaan dari CEO ya. Iya, betul. Pak Pemda. Konten atau apa nih? Permintaan tentang kebudayaan, khususnya Tanjak. Insya Allah nanti kita susunin dulu ini ya. Iya. Saya susunin dulu konsepnya, lebih enak nanti penjelasannya karena Tanjak ini agak sakral. Iya. Jadi tak bisa kita sembarangan berstatement nanti takutnya Iya. malah ricuh. Ricuh, betul, Bang. Itu masalahnya. Siapa sakral kalian sama terjadi? jangan buat rusuh. Oke, baik dah. Oke. Mungkin itu aja dah. Bang Liza, terima Siap, kasih. siap. Ya. Lanjutkan itu ngobrol-ngobrol. Oke, baik, terima kasih dah. Ya. Bang Liza. Nyanyi. Contoh lagi dibuat itu. Oke. Suruh nyanyi beliau. Oke, saja. Banyak lepas suap. Baik pemirsa, Bang Andika, seorang aktivis dari Tanah Melayu, telah memberikan suatu pencerahan, suatu penjelasan selaku kepada kita semua. Nah, mudah-mudahan kondisi Holili di Kota Batam bisa eksis kembali walaupun dengan ada catatan-catatan. Ya. Sebelum Bang Andika mungkin meninggalkan studio kita, kita mintakan sebuah tema manis kesayangan beliau untuk menghibur dusana-dusana Ambo di akhir tekad kau. Pemirsa, mari sama-sama kita saksikan untuk sebuah tema manis dari Bang Andika. Bingung mau trading apa? Cek signal MIFX aja bro. Ada referensi jual atau beli, lengkap dengan estimasi profit dan batas rugi, dan bisa trading mulai dari 0,01 lot. Di MIFX trading forex semudah itu. Permintaan daripada owner SM ya, Bapak Ilyas juga, ini termasuk pembina kita di Laskar Pertanian nih, Pak Ilyas, Ustaz Henry. Bagai sirih pulang dalam gagang seri cemerlang, bukanlah sebarang siapa jua boleh menyanyikan. Hamba pun lupa sama menyanyikan
saya. Hamba pun menumpang sama menyanyikan lagu zaman yang bersama, lagu lama dengan rasa cara kita orang timur. Tak menyapa asal suka budaya kita. Maafkanlah hamba andai ada kekurang adabnya. Begini hasrat hati ingin bersama. Hamba mengerti hasratnya murni. Gayakan lagi adat sendiri. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Andika, luar biasa. Kamu buat Cina. Saya tahu ada ya. Ini awak berbau dua action hero kan beko awak paling kudu oleh mati. Oh gitu, siap. Dah murah kurang murah awak kalau ya kan. Jadi bagi pemirsa Goro Minang TV atau yang minta lagu, Iya. judulnya titiknya Cogok Mancogok. Oh, dari siapa Pak? Dari Sinta Rian Sari. Oh, Sinta Bu Sinta Sari. Bu Sinta. Jadi awak penuhilah permintaan di pokok jeledak. Oh gitu Pak ya. Sana rotinya kan. Bapak pasangan itu kan? Hah? Kalau coba-coba itu bapak pasangan. Wah pasang lagu itu. Ya, tapi tidak salah. Kalau seorang saya dah. Oh, berdua saja. Ada Mami. Mami. Lah ada. Apa dua aja? Jadi awak minta langsung dah. Mudah-mudahan. Jadi itu Mami bisa membuat lagu permintaan dari Sinta Rian Sari. Judulnya Cogok Mancogok. Ah, coba jambul Pak. Iya betul. Oh gitu. Nah, mohon bantu mau Pak. Ayo Bu. Ah, iya. Ini host langsung jadi gini. Lupa mandi. Lupa. Di sana banyak mana? Cogok tadi dari jendela bima dia tidak. Kamu itu dapat tahu malam selokan dia mukonan jadi. Kamu itu dapat tahu pandang selokan dia mukonan jadi.
pandang Cukupkanlah dia mulai jadi. Yang kau tinggal berjalan, sebuahku saja udah datang. Ini ketiba udah yang banyak, kedua badan depan tidak. Ini ketiba udah yang banyak, kedua badan depan tidak. Jika tinggal usah dibure, jadi malah bosa bokare. Rokangan berang le urang kare, marilah kita bayar be. Itu kesalahanmu, aku tak jadi jalan. Bercinta dengan itu salahku, dimati boyong itu lagi. Bercinta dengan itu salahku, dimati boyong itu lagi. Terima kasih Buni. Wah, luar biasa. Tambuan. Makan atau tambuan aja dia. Kita lagi Buni serang ya. Cogok lah bernado di depan kita bersama. Ambo jo Uni. Baik pemirsa, untuk acara selanjutnya masih di Tembang Minang dengan judul Ampunkan Denai ya. Oh, Masya Allah, ampunkan denai. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita ya nih. Ikut turut tuh ya. Oh iyalah. Oke nih dilanjut singkat. Tiap malam minggu di sekolah kalian terus. Gitu aku. Uni itu warga apa? CEO kita Pak Sapril ya. Warga Timur Kampuang ya Pak ya? Iya. Luar biasa. Acil itu kita lagi Kak Litam. Kayaknya lebih banyak orang tak lagu. Tidak boleh cerita atau kan? Iya lah boleh. Jiwa kita kan ada orang mulai dah. Betul Pak. Tadi lah malam tu ya kan? Iya lah. Karena boleh akan tak laku. Ada laku. Ada dari Linda Vanes. Linda Vanes. Acil ada Pak. Ketiknya request dong yang tercinta dari Iwan Fals. Wah, Iwan Fals. Yang tercinta. Iya. Untuk pengajian ya. Kayaknya Uni go sedang malam minum bicara ya. Jangan nih. Udah aku lagu yang mantap oleh Jacare ya kan? Ya jahit mana. Silakan. Udah aja. Oke, ini lagu untuk yang tercinta. Buat Budi Linda. Inilah dalam pelukan
Sukacita Erlina Wallace. Ada request lagu Ibu. Oke, masih ada Erlina Wallace. Ibu ya. Senior Sahabat Muda. Terima kasih. Udah aja. Terima terakhir beliau, Ibu ya Bang ya. Luar biasa. Pemirsa Sorominal TV di mana saja berada, alhamdulillah teman-teman manis dari busana kita udah Jumajen telah menghibur suasana di akhir pekan. Tapenya 2 Juli tahun 2022 yang bertepatan dengan 2 Zulhijjah 1443 Hijriah. Mungkin sana yang mungkin ingin
menikmati suasana lagu Minang. Siapa lagu apa nih? Pak Kalau udah Iyas Pak kita, Pak Iyas diminta. Ini sekali ini. Aduh udah di belakang Pak. Iya boleh. Jadi, iya udah tuh ya. Apa Surya ya? Jadi besok kan dia nyanyi offline ya. Iya. Ini gitu mau streaming yo udah surya. Ini lacok latihan sih kok. Alhamdulillah. Bukan lagi. Mau apa gaji lamu. Apa gaji lamu. Ini disuruh suang. Ya. Dia Bang Surya, kita hibur dulu lagi kita. Apun yang tergak udah surya. Silakan untuk serahkan ke beliau. Pemirsa, ikulah Uda Surya, dosana gitu, yang dibesarkan di Pasaman Barat. Nah, serta kamar kebermasih di beliau. Nah, pada KN kampung mau paling layan. Oke, dosana kamu di masa Jobrado. Mari kita menikmati suasana ketekan di SMKP. Mana yang ada waktu silakan datang di SMKP Kopi Jahe di Grand Ruko Tiban Koperasi Kupang Kota Batam. Ya Bang Surya, silakan Bang Surya.
Bila terlebur dosa kita. Lanjut tadi. Yos. Kita yang dibawa ke
hidup bagai masa kecil. Lalu doa-doa berlebih sepenuh. Dengan apa membalasnya? Ibu, ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintangan untuk aku bertanam. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tanpa kaki berudara penuhan. Seperti udara kasih yang kau berikan, tak mampu untuk membalas. Ibu, Yus. Yus. Tinggal salah serkan. Kekeringan, gugur terbunyi, gersang
Insan seraut wajah cinta yang kehampaan, tiada lagi permainan. Ku kehilangan sebuah harapan, bagaikan cinta yang terkubur. Adakah mungkin untukku menghindari garisan kasih luka di hati? Jiwaku resah, apakah kesudahan? Kecewa ataupun bahagia? Jiwaku ini dami rinduku, penawar hanya dari wajah kekasih. Walaupun rintangan datang menduga, ku tempuhinya karena cinta membara. Oh, mimpi yang terindah, jelmalah dalam nyata wajah-wajah kekasih. Adakah mungkin untukku menghindari garisan kasih luka di hati? Jiwaku resah, apakah kesudahan? Bahagia. Ku yakinkan diri dami rinduku, penawar hanya dari wajah kekasih. Walaupun rintangan datang menduga, ku tempuhinya karena cinta membara. Oh, mimpi yang terindah, jelmalah dalam nyata wajah-wajah kekasih. Ku mengharapkan ikatan kemesraan antara kita akan terlaksana jua. Walaupun impian dalam kekapuran, ku yakin padamu, oh
Apa Pak? Dara tuh sama nanya. Oh yang sama-samanya. Oke Pak.
kamu.
Tepuk tangan yang meriah. Luar biasa, Bang Surya dengan istri tercinta. Ya. Lagu yang tadi lah, yang sebelum itu gantinya apa lagunya? Cinta Jadi Wali. Tadi. Cinta Jadi Wali ya. Kit Back to Black bikin trim mobil kembali hitam dan kilat. Lihat hasilnya. Jadi rancano, mau nasaki hati lalu kau.
ingatkanlah dengan surah onde yogi kayu jadi banggakan cinta bukan dagangan ingatkanlah dengan surah onde yogi kayu jadi banggakan cinta bukan dagangan ingatkanlah dengan surah. Terima kasih kembali kasih. Ya, itulah pemirsa tembang terakhir dari Bang Surya dengan yang berpasangan dengan istri tercinta pada tekan di Warsa 2022 ini telah menghibur kita dari awal tadi. Baiklah pemirsa dan Nusana Ambo di masa Jobrado untuk tembang pamungkas dari ya nih, jadi nih dari SNTV Ambo coba bawakan lagu Jauh Disayang. Terakhir berenang, terus kita tutup lagi. Rindukah hatimu pada diriku yang ingin jauh dari dirimu? Kalau diriku ingat selalu padamu kasih yang kini jauh. Kalaulah kita dapat bertemu saat begini, alangkah senang. Sayang disayang di pulau Serang, kekasih hati jauh disayang. Di pulau Serang, kekasih hati jauh disayang. Rindukah hatimu pada diriku yang kini jauh dari dirimu? Kalau diriku ingat selalu padamu kasih yang kini jauh. Kalaulah kita dapat bertemu saat begini, alangkah senang. Sayang disayang di pulau Serang, kekasih hati jauh disayang. Sayang disayang di pulau Serang, kekasih hati jauh disayang. Rindukah hatimu pada diriku yang kini jauh dari diriku? Kalau diriku ingat selalu padamu kasih yang kini jauh.
setia Suara Minang TV di masa Jebrado. Alhamdulillah tuntas sudah acara kita yang mulai dari jam 9 tadi dan berakhir jam 12 yang ditandai dengan sebuah tembang terakhir dari kami host Jauh Disayang. Seluruh kru Suara Minang TV mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan terkhusus kepada kunjungan dosa-dosa kami yang telah hadir di SNM kami. Terakhir kami ucapkan selamat berpisah, sampai jumpa di minggu di Muko. Ya, mudah-mudahan kita sehat selalu. Suara Minang TV, suaranya urang awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.